اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Baik Bapak sekalian, hadirin jamaah kajian bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, terutama dua nikmat yang sangat berharga untuk kita semua. Yang pertama adalah nikmat hidup, dan yang kedua adalah nikmat dihidupkan dalam keadaan Islam. Dua nikmat ini alhamdulillah hari ini ada pada kita. Yang pertama adalah nikmat hidup. Nikmat hidup di sini adalah nikmat umur panjang. Sehingga dengan nikmat umur panjang ini kita masih memiliki banyak waktu untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita. Dengan nikmat umur panjang, hakikatnya Allah masih memberikan peluang untuk kita bertobat. Dengan nikmat umur panjang, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu untuk kita bisa memperbaiki diri, untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin semula kita termasuk hamba-hamba yang banyak lalainya. Karena Bapak sekalian, jika nikmat ini sudah dicabut dan kita termasuk hamba-hamba yang tidak maksimal dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, pasti kita akan menjadi hamba-hamba yang menyesal. Maka dengan forum kajian, baik itu ngopi atau forum-forum yang lain, mari kita manfaatkan majelis yang mulia ini untuk senantiasa watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai hari akhir nanti. Baik, Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang penyesalan penghuni neraka. Yang pertama kita angkat penyesalan yang mereka memberikan ketaatan kepada Allah, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Yauma tuqallabu wujuhum finnar." Pada hari di saat wajah penghuni neraka itu dibolak-balikkan di dalamnya. Jadi ada nanti itu orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan wajah mereka itu dibolak-balikkan. Mereka berkata, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Mereka berkata, duh sekiranya dahulu kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasul. Berarti di sini penghuni neraka itu menyebutkan kesalahan mereka sewaktu di dunia. Mereka tidak memberikan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka perjelas, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhaluna as-sabil. Ya Rabb kami dahulu hanya mentaati para pemimpin kami, para pembesar kami, dan ternyata mereka menyesatkan kami. Nih hati-hati, sudah terjawab secara spesifik jawabannya. Kesalahan mereka apa? Mereka mentaati, memberikan loyalitas, memberikan kecintaan, memberikan keberpihakan kepada para pemimpinnya, para pembesarnya,
dan ternyata para pemimpin dan pembesar itu menyesatkan mereka. Atas dasar itu mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Di neraka jahanam mereka marah, mereka dongkol itu kepada siapa? Para pemimpin dan pembesar mereka itu. Maka mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atihim dhifaini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Ya Rabb, kami timpakan kepada siapa itu? Para pemimpin kami itu, para pembesar kami itu yang telah menyesatkan kami dari jalanmu, dari jalan ketaatan kepadamu, azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Di sini para mufassirin memberikan sebuah peringatan kepada kita terkait ayat ini. Apa itu bentuk peringatannya? Yang pertama, jangan salah memberikan loyalitas. Jangan salah memberikan keberpihakan. Atau yang hari ini tergabung dalam sebuah perkumpulan atau sebuah komunitas, tapi tidak mengajak bapak-bapak sekalian pada ketaatan kepada Allah, pada ketakwaan kepada Allah. Hati-hati, ini akan mendatangkan penyesalan nanti pada hari kiamat. Karena hakikatnya nanti pada hari kiamat itu al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang berkasih sayang itu akan satu dengan yang lain itu akan saling membenci justru. Jika mana Pak kasih sayang mereka itu dibangun bukan ketaatan, atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagai macam bentuk perkumpulan apa saja kalau tidak menjadikan antum tambah bertakwa, tinggalkan perkumpulan itu. Ya. Komunitas-komunitas yang antum ikuti dan ternyata itu banyak melanggar waktu-waktu sholat. Waktu sholat dilewatkan saja begitu saja. Tinggalkan yang seperti itu. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban karena ketaatan kita itu. Bahkan nanti ketika orang masuk neraka itu, pimpinannya paling depan, dia anak buahnya di belakang. Nah saat itu pemimpinnya itu nengok ke belakang, pimpinannya. Wah, yang mengikutinya banyak. Nah di saat itu apa? Allah berfirman, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina tabau. Saat itu orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi ketika melihat api neraka itu, para pemimpinnya itu berlepas tangan, berlepas diri. Kalian sih ngikutin saya, begitu kan? Mereka tidak mau menanggungnya. Maka dalam hal ini penting kita itu memiliki ilmu. Jangan sampai asal dukung, jangan sampai asal kumpul, jangan sampai asal sum-suman, Pak. Kenapa sum-suman? Sum-suman beliau. Nah, jangan sampai asal mengasal, karena lagi-lagi semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya penyesalan yang kedua adalah orang-orang yang tidak berinfak dan bersedekah atau membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Al-Munafiqun ayat 10. Berinfaklah dengan apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Kemudian apa? Orang tadi akan mengatakan, Rabbi laula an akhartana ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabb, tangguhkanlah umurku di dunia. Yang memiliki harta, semua kita memiliki harta nggak Pak? Baju ini harta bukan? Apalagi ada kunci motor, ada kunci mobil, harta bukan itu? Ada kunci pintu juga Pak? Kunci berangkas? Wah, luar biasa. Kunci ruang berangkas? Oh, berarti lebih kaya lagi, karena bukan berangkas lagi. Jadi berangkasnya ditaruh di ruangan, dikunci lagi begitu. Jika itu semuanya tidak ada yang
sedekahkan, tidak ada yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Pak, itu berbahaya sekali, Pak. Karena harta-harta kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti kedua kaki kita nggak akan bergeser sama sekali pada hari kiamat itu. Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Kedua telapak kaki kita tidak akan bergerak, tidak akan bergeser sedikit pun sampai kita akan ditanyakan 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Dari umur kita, untuk apa umur kita ini kita habiskan? Terhitung dari balik. Sebelum balik gak ada catatan itu. Dari balik kita kisaran 15 tahun. Mimpi basahnya kita mungkin 14-15 tahun itu lah. Berarti dari sejak itu catatan amal itu sudah berjalan. Maka barang siapa yang dulu di SMP-nya, di SMA-nya banyak korupsi gorengan, selesaikan urusan itu. Pelaku darmaji, golongan darmaji, dahar 5 bayar siji, itu selesaikan. Cari ibu kantinnya, cari bapak kantinnya itu. Karena apa? Kalau itu tidak selesai, nanti kita akan tertahan. SMP, SMA di negeri usaha, saya banyak nggak sholat. Siap-siap mempertanggungjawabkan itu. Kuliahnya juga sama, Ustaz, banyak juga saya nggak sholat. Siap-siap. Setelah nikah juga sama, Ustaz, habis waktu saya untuk kerja, baru tobat 2 bulan yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti banyak pertanggungjawaban dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Yang pertama umur. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'al. Dari ilmu yang kita sudah pahami, sudah sejauh mana kita amalkan. Kita paham nih sholat 5 waktu itu wajib, sudah sejauh mana kita mengamalkannya. Kita paham, Pak. Terkait apa? Zina, judi, apalagi, Pak? Minum khamar, apalagi, Pak? Coba nambah-nambah yang lain. Saya nggak nyebut itu, Pak. Itu jelas haram. Sudah sejauh mana kita meninggalkan itu? Kita diperintahkan taat kepada Allah dan Rasul. Sudah sejauh mana kita taat kepada Allah dan Rasul? Atau justru hari ini kita termasuk orang-orang yang sombong. Ketika dihadapkan yang perintah Allah malah kita menolaknya. Itu hati-hati. Karena sombong menurut Nabi itu al-kibru batarul haq wa khabtun nas. Orang yang sombong itu adalah orang yang menolak sebuah kebenaran dan meremehkan manusia. Ada seseorang di hadapan Nabi itu minum dengan tangan kirinya. Nah, siapa yang masih minum dengan tangan kiri itu? Coba. Aqua gelasnya sebelah kanan, sebelah kiri itu. Lihat. Kalau sebelah kirinya bisa jadi itu, minumnya begini. Saat itu Nabi mengingatkan, kul biyaminik. Minumlah dengan tangan kanan, kata Nabi. Nah, orang tadi disuruh menjawab, la astati, saya nggak bisa. Tangan kanannya ada, bisa digerakkan, bisa untuk mengangkat sesuatu. Orang tadi bilang nggak bisa, yang nyuruh siapa padahal? Nabi. Nabi marah, la astata'ta, sekali-kali kamu tidak bisa makan dengan tangan kanan. Karena apa? Tidaklah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk makan dengan tangan kanannya, melainkan disebabkan karena kesombongan dalam dirinya. Pak, ayo sholat. Sudahlah, nggak usah ngurusin hidup orang lain. Sombong itu. Pak, jangan maksiat. Udah, jangan ikut campur dengan kemaksiatan. Aku yang nanggung sendiri. Orang-orang yang masih sombong itu. Orang-orang yang dalam hatinya belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa kita adalah bagaimana kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Contohnya bagaimana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yang akan ditanyakan adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari harta yang kita miliki, dari mana harta itu kita dapatkan dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Inilah yang
menjadi sebab kenapa orang-orang kaya tertahan lebih lama di padang mahsyar daripada orang miskin. Siapa yang kaya di sini? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang miskin di sini? Angkat tangan. Oh, kaya semua berarti. Allahu Akbar. Tertahan kita nanti. Kenapa orang kaya tertahan? Bahkan Nabi menjelaskan yadkhulu fuqara'ul mu'minina qabla al-aghniya binisfi yawm. Orang-orang miskin dari orang beriman nanti akan masuk surga lebih dulu, mendahului orang kaya terpaut setengah hari. Setengah hari di sini hitungan akhirat, yang satu hari di akhirat sama dengan ka'alfi sanati mimma ta'uddun, sama dengan 1000 tahun. Kalau setengah hari berarti 500 tahun, Pak. Tertahan di padang mahsyarnya. Hati-hati. Kenapa? Ya dia harus bertanggung jawabkan. Kalau orang miskin, rumahnya geribek, ditanya, kamu bangun rumahnya dari mana? Saya kerja upahan ya Rob. Selama 3 tahun saya bangun ini, saya beli kayu, beli geribeknya, beli gentengnya. Oke, aman. Itu kamu punya motor. Motornya udah modif gitu. Kamu beli dari mana? Dari uang warisan. Aman. Itu kamu punya pemancingan. Waduh, pemancingan gitu. Dari mana itu? Oh, itu warisan dari keluarga istri. Oh, aman. Ya. Nah, tinggal setelah itu, untuk apa kamu gunakan rumahmu? Untuk apa kau gunakan motormu? Nah, itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang punya rumah lebih dari satu, rumah itu untuk apa? Jika untuk berbangga-bangga, siap nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya mobil 5, boleh nggak punya mobil 5? Boleh. Siapa yang larang? 1 untuk antum, kegiatan antum, bisnis antum. 1-nya untuk istri dan anak-anak istrinya, biar kemana-mana kalau naik motor bahaya. Oke lah. 3-nya Pak, disiapkan untuk operasional masjid, untuk operasional pondok pesantren, untuk operasional anak-anak yatim. Boleh nggak Pak punya 5? Boleh. Tapi jika 5 ini Pak, 4-nya hanya untuk koleksian, siap-siap untuk apa mobil itu? Digunakan untuk koleksi saja. Maka beruntung Pak yang punya roda 4 keliling terus, roadshow terus, melewati jalan berlubang dan beraspal dalam menghadiri kegiatan-kegiatan majelis taklim. Luar biasa. Apalagi ngangkut orang terus Pak. Oh, bunyinya pahala semua itu. Masya Allah. Ini enggak. Dulu sebelum punya mobil, Ustaz, saya tak beli mobil. Kalau sudah beli mobil, mau taklim kemana saja, saya akan datang. Bahkan saya ajak tetangga-tetangga ikut mobil saya. Ketika hujan segerimis sedikit, mana fulan? Fulan kan sudah beli mobil. Nggak datang, Ustaz izin, mobilnya baru disetir. Ya Allah, ya Allah. Punya mobil itu supaya nggak kehujanan, supaya nggak absen ikut kajian, kok malah ini jadikan masalah. Begitu, hati-hati. Kadang-kadang dengan harta itu tujuan utama lupa. Cobalah bisa disimpulkan. Orang itu banyak menyimpang itu karena punya sesuatu. Dulu orang kampung tuh, TV satu kampung satu, listrik pakai aki gitu ya. Coba maksiatnya bapak-bapak kita dulu apa? Apa coba maksiat? Sedikit sekali. Nggak pernah nih aku dulu SD tuh dengar orang selingkuh tuh, nggak dengar Pak. Nggak ada cerita begitu. Apalagi digebukin karena main sama tetangga itu nggak ada Pak. Sekarang tahu-tahu berantem suami istri. Kenapa? Suaminya ketahuan selingkuh. Parah lagi, istrinya juga selingkuh. Lebih parah lagi, suaminya berangkat sholat tarawih, istrinya main sama tetangganya. Kemarin Ramadan kemarin masuk dalam berita. Kok bisa istrinya begitu? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Imam yang baca Al-Fatihah dia sedang bermesraan dengan tetangganya. Itu sudah kayak mana orang kayak gitu? Hati-hati, karena punya sesuatu. Orang dulu Pak ke pasar udah pol, ya Pak ya. Sekarang polnya di mana Pak? Bali, pol. Mana lagi? Singapura, pol, kan begitu. Karena punya sesuatu. Yang selingkuh itu Pak, bawa selingkuhan itu karena punya sesuatu. Kalau cuma di dompet ini ada 10.000, berani gak selingkuh Pak? Dari situ saja bisa dijawab. Hati-hati dengan harta. Harta itu bisa menyebabkan kita celaka. Maka dalam Islam ada istilah istidrat. Apa itu istidrat? Jebakan Allah dalam bentuk harta yang melimpah. Allah sengaja berikan harta, kemudahan harta untuk kita, tapi tujuannya Allah ingin menjerumuskan kita, menjauhkan kita dari ketaatan kepadanya. Dulu pas usahanya susah, wah khusyuk, sholat 5 waktu full, ketika doa itu sampai nangis-nangis gitu. Giliran usahanya lancar Pak, nggak pernah terlihat di masjid kecuali hanya maghrib pun sekali 2 kali, sisanya nggak pernah ke masjid lagi. Hati-hati, ini jebakan yang sedang Allah pasang untuk kita. Lalai apa tidak gitu. Kemudian yang terakhir, wa anjismihi fi ma'amla, dari anggota badan kita. Untuk apa kita gunakan anggota badan kita? Kita punya kedua mata. Untuk apa kedua mata yang kita gunakan? Telinga juga demikian. Kalau misalnya dihitung-hitung, lebihlah kita mendengar orang berbicara, nyanyian, atau lebih banyak telinga kita ini kita gunakan untuk mendengar bacaan Al-Quran Pak? Jujur dijawab. Lebih banyak mendengar musik. Allahu Akbar. Sudah dari situ saja pesimis Pak, kita mau selamat ini. Pandangan mata kita nih, dalam sehari buka Al-Quran berapa kali? Pertanyaannya, hal hamaltumul mushaf, apakah antum bawa mushaf? Na'am Ustaz, al-mushafil jawab. Mushafnya kan sudah ada di handphone, sudah di HP. Ya sudah, pertanyaan berikutnya, kam marratan fatahtumul mushaf wa kam marratan fatahtumul WhatsApp? Berapa kali kamu buka mushaf dalam HP-mu dan berapa kali kamu buka WA dalam HP-mu? Lebih banyak mana? WA. Inilah sedih kita ini Pak. Ya mudah-mudahan dengan kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di rumah Allah ini, minimal Pak, ini salah satu tanda kita orang-orang baik Pak. Orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ahabul bilad ilallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ya masjid. Jadi kalau kita itu bisa berkumpul di tempat sebaik-baik tempat itu, insya Allah kita orang baik. Al-masjidu baitu kulitaki, sampai Nabi Muhammad. Masjid itu adalah rumahnya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dia akan suka, dia akan merindukan kedatangannya untuk ke masjid. Bahkan salah satu yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada suatu hari nanti tidak ada naungan kecuali naungan darinya, yaitu siapa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terikat kuat dengan masjid. Terutama Pak, kalau bisa jangan tinggalkan 2 sholat yang terletak pada waktu yang gelap. Sholat Isya sama sholat subuh ada keutamaan yang luar biasa. Sampai Nabi menjelaskan, basyiri al-masyaina fi zulmi ilal masajid. Berikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang berjalan kaki menuju masjid pada waktu yang gelap. Berarti sholat subuh dan sholat Isya. Bin nurita yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Kapan kita membutuhkan cahaya? Ketika melewati sirat. Ada seseorang itu diberikan cahaya seperti bulan purnama, terang benderang. Ada lagi yang diberi cahaya seperti pohon korma besar.
Ada lagi yang diberi cahaya itu hanya di ujung jempol kakinya saja. Kalau nyala dia berjalan, kalau mati dia berhenti. Nah saat itu orang munafik, Pak, dia menginjakkan sirat karena dia tidak punya cahaya, mereka langsung terperosok dalam jurang api neraka, bahkan berada di keraknya api neraka. Maka ketika orang-orang beriman melihat orang-orang munafik berjatuhan dalam neraka jahanam, mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Rabb kami sempurnakanlah cahaya kami, ya Rabb kami sempurnakanlah cahaya kami. Dan cahaya itu bisa kita dapat dengan berjalan kaki menuju masjid untuk 2 sholat yang terletak pada waktu yang gelap. Maka jalan kaki, Pak, jangan naik. Kalau naik mobil ini kan dari WUI. Allah a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada Bapak.